نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kehidupan di dunia ini identik dengan ujian. Bahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan dalam berbagai tempat di dalam Al-Quran bahwasanya dunia adalah tempatnya ujian bagi manusia. Allah Ta'ala berfirman, Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami ciptakan semua apa-apa yang ada di atas muka bumi ini sebagai perhiasan yang dengannya kami akan menguji manusia siapa yang terbaik amalnya. Kemudian juga dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman, Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qabli mathalul ladzina min qablihim mashathumul ba'sa'u wat-dharra' wa zulzilu. Apakah kalian wahai manusia mengira akan masuk surga sementara kalian belum diuji oleh Allah Azza wa Jalla sebagaimana ujian yang telah menimpa orang-orang sebelum kalian? Mereka tertimpa penderitaan dan kesengsaraan dan diguncang dengan berbagai musibah yang besar. Juga dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, Alif Lam Mim, hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira dibiarkan hanya dengan mengatakan kami beriman sementara mereka tidak diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Juga Allah Ta'ala berfirman, Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Ta'ala yang menciptakan kematian dan kehidupan agar Allah Ta'ala menguji di antara kalian siapa yang terbaik amalnya. Oleh karenanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujian merupakan satu hal keniscayaan yang harus kita alami. Bahkan sejak kita lahir sampai kita meninggal, seluruhnya adalah ujian demi ujian. Allah Ta'ala berfirman, Walaqad khalaqnal insana fi kabad. Allah Ta'ala berfirman, Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh, kami telah menciptakan manusia dalam keadaan bersusah payah. Waktu kita lahir, kita bayi, kita lahir dengan susah payah. Umur balita, kita tidak berdaya kalau tidak ada yang merawat kita, yang menyapi kita, yang memperhatikan kebutuhan kita, kita tidak bisa melakukannya. Sampai kita dewasa, tidak ada yang mudah kita lakukan. Mulai dari kita menuntut ilmu, penuh perjuangan. Kemudian ketika kita bekerja, ada ujiannya. Kita diuji dengan teman kerja, atau atasan, atau bawahan. Semua adalah ujian dari Allah Azza wa Jalla. Bahkan ketika kita sudah menikah, diuji dengan istri, diuji dengan anak-anak, diuji dengan kehidupan. Di antaranya ada orang diuji dengan hartanya, ada yang diuji dengan jasadnya, diberi penyakit oleh Allah Azza wa Jalla. Ada yang diuji dengan keluarganya, anaknya, keluarga atau orang tuanya. Semuanya kehidupan ini adalah ujian. Siapapun, baik yang kaya ada ujiannya. Orang kaya diuji dengan apa? Diuji dengan kegelisahan, kekhawatiran. Jangan-jangan harta saya akan hilang. Pejabat, pemerintah, petinggi,
raja, semuanya diuji. Diuji dengan apa? Memikirkan, gelisah memikirkan rakyatnya, bawahannya. Semua ujian, bahkan yang miskin juga diuji. Semua diuji. Orang sehat diuji dengan kesehatannya. Orang yang sakit diuji dengan penyakitnya. Yang tua juga diuji, yang muda juga diuji. Laki-laki, perempuan, seluruhnya ada ujiannya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa di antara kita yang tidak pernah sedih? Siapa di antara kita ya ikhwan yang tidak pernah khawatir? Siapa di antara kita yang tidak pernah menangis? Siapa di antara kita yang tidak pernah sakit? Siapa di antara kita yang tidak pernah pusing memikirkan kehidupannya? Dan ingatlah saudaraku, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita jangan merasa tenang dengan kehidupan dunia ini. Agar kita tidak merasa tentram dengan kehidupan ini. Agar kita jangan merasa rela dengan apa yang ada di dunia ini. Agar kita lebih fokus memperhatikan kehidupan kita di akhirat nanti. Ketika Nabi SAW membangun parit dalam perang Khandaq, 10.000 pasukan dari Mekah sudah menuju akan menghancurkan kota Madinah. Pasukan paling besar pada saat itu. Jumlah kaum muslimin hanya mungkin 2.000-an. Jumlah yang besar melawan pasukan yang kecil. Maka Nabi SAW membangun parit. Waktu itu para sahabat dan kaum muslimin masih miskin-miskin. Bahkan disebutkan dalam riwayat hadis bahwasanya para sahabat ketika menggali parit yang jaraknya 7 kilo, 10 kilo, lebarnya 5 meter, dalamnya 5 meter. Sahabat miskin-miskin, masih ada yang kelaparan. Nabi SAW sampai mengganjal perutnya dengan batu. Tapi mereka harus bekerja keras untuk membangun parit itu sambil menunggu kedatangan pasukan ini. Bahkan disebutkan dalam hadis, para sahabat waktu itu membangun parit, mereka memakan makanan tengik, makanan yang sudah basi, tapi mereka makan karena mereka miskin-miskin. Maka pada saat itu, apa kata Nabi SAW? Ketika beliau ikut serta menggali parit ini, beliau mengatakan, La aisha illa aishul akhirah. Tidak ada kehidupan yang sejati kecuali kehidupan akhirat. Nabi SAW ingin menyampaikan kepada kita ikhwan, bahwasanya betapapun beratnya kehidupan kita, sulitnya ujian ini hanya sebentar. Agar kita jangan tentram dengan dunia. Dunia ini hanya kehidupan yang singkat, kehidupan yang sementara. Kesenangannya hanya kesenangan sedikit dibandingkan dengan akhirat. Oleh karenanya Allah Ta'ala di antara hikmahnya memberikan kita ujian agar kita jangan merasa tentram dengan dunia, tapi tentram dengan akhirat. Ini hikmahnya ujian. Agar Anda merasakan bahwasanya kebahagiaan yang sejati, kehidupan yang sejati adanya di akhirat kelak nanti, bukan di dunia. Oleh karena hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehidupan ini Allah Ta'ala berikan ujian kita. Semua kita diuji. Ustaz juga diuji. Ada yang diuji dengan jasadnya, kemudian dia sakit. Saudara-saudaraku yang hari ini ada di rumah sakit ini, barangkali ada keluarga kita, itu ujian dari Allah SWT. Diuji dengan keluarga kita yang sakit. Ada yang diuji dengan hartanya, ada yang diuji dengan keluarganya. Semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan ya akhwa a'azzani Allah, ada dua macam bentuk secara umum, dua macam bentuk ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Yang pertama adalah ujian yang datang dalam bentuk hal-hal yang di luar keinginan kita, di luar harapan kita. Ini biasanya menimpa kepada orang-orang yang soleh, kepada para nabi dan rasul misalnya, kepada orang-orang yang soleh. Mereka diuji dengan hal-hal yang di luar keinginan mereka. Mereka dikasih penyakit sebagaimana Nabi Ayyub alaihissalam. Belasan tahun beliau dikasih penyakit. Ada yang diuji dengan gangguan manusia. Ketika berdakwah dihina, dicap sebagai pendusta, tukang sihir, dukun. Macam-macam ujiannya. Ada ujian yang berupa, ada yang diuji dengan tubuhnya, ada yang diuji dengan hartanya, ada yang diuji dengan orang-orang yang dicintainya. Hal-hal yang di luar keinginan kita. Tadinya kita sehat walafiat, tiba-tiba sakit. Ini adalah ujian dalam rangka menguji kita. Kemudian ada juga yang berkaitan, ujian yang berkaitan dengan dampak dan sebab dari perbuatan kita itu sendiri. Ada yang berkaitan dengan perbuatan kita. Dan ini juga ada dua. Yang berkaitan pertama adalah perbuatan yang berkaitan dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ketaatan membutuhkan perjuangan,
Dan itu adalah ujian. Hadirin bapak-bapak datang sholat Jumat, ini ujian. Duduk mendengarkan ceramah, mendengarkan khutbah, sampai selesai, ini ujian. Tidak semua orang duduk bisa berlama-lama, dan ini ujian. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bagaimana orang yang berjihad membela agama Allah di bidang peperangan. Apa kata Allah? وَلَا تَهِنُوا بِابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ. Jangan kalian merasa lemah ketika kalian mengejar musuh-musuh kalian. Kalau mereka menderita, kalau kalian menderita sakit, bukankah mereka juga menderita sakit? Hanya bedanya, kalian mendapatkan pahala, mereka tidak mendapatkan pahala. Ya ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum. Sama-sama capek. Orang-orang yang mentaati Allah, berjihad, berumrah, berhaji, bersedekah, ini ujian. Sebagaimana orang-orang kafir juga, di antara mereka ada yang melakukan kegiatan yang membuat mereka capek. Sama-sama capek, sama-sama letih, mereka sama-sama gelisah. Tetapi yang kita harapkan adalah ujian. Dengan ujian ini adalah balasan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Allah Ta'ala mengatakan, kalau kalian merasakan sakit, bukankah mereka juga merasakan sakit? Dua pasukan bertempur, yang satu mukmin, yang satu kafir. Sama-sama sakit, tapi kata Allah, kalian mendapat pahala, mereka tidak mendapatkan pahala. Ya ikhwan, Allah wa iyyakum. Di antara musibah atau di antara ujian juga adalah karena kemaksiatan kita. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Apapun yang musibah yang menimpa kalian adalah disebabkan dosa atau perbuatan kalian sendiri. Allah Ta'ala juga berfirman, "Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik." Ya, keburukan apapun yang menimpamu itu adalah karena dosa dan kesalahan dari dirimu sendiri. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaknya kita menyikapi musibah ini dengan benar. Di antaranya hewan a'azzani Allah wa iyyakum, hendaknya kita merenungkan apa-apa hikmah dan ganjaran pahala dari adanya musibah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu. Dan saya ingatkan, orang kaya juga adalah ujian, kekayaan adalah ujian. Bahkan sebagian orang, saya sering mendapati ada orang kaya menginginkan kehidupan yang biasa-biasa saja. Kami sering berdialog dengan orang-orang yang sudah di atas. Mereka mengatakan, "Ustaz, saya pengen seperti orang-orang yang di bawah bisa tidur dengan nyenyak, yang bisa bebas kemana-mana tanpa diganggu, tanpa ada orang yang mengejarnya." Kita berharap, kita yang miskin melihat kekayaan orang kaya, berharap dia, padahal mereka melihat kita pengen seperti kita. Kita katakan, ya ikhwan a'azzani Allah, semua kita berada pada ujian masing-masing. Oleh karena hadirin yang dirahmati Allah, mari kita lihat bagaimana Allah Ta'ala atau Rasulullah SAW mengingatkan kita tentang ganjaran ujian yang sangat terutama kita laki-laki. Kita diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan memikirkan bagaimana menghidupi anak istri kita. Tapi ikhwan, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, di balik semua ini ada pahala di balik itu. Mari kita dengarkan. Di antaranya ikhwan a'azal musibah, di antara hikmahnya adalah mengurangi dan menggugurkan dosa-dosa kita. Allahu Akbar. Sebagaimana hadis Nabi SAW kepada seorang wanita, Nabi mengatakan, "La tasubbil humma." Jangan kau mencelah penyakit demam, panas. Fa innaha tudhibu. Sesungguhnya penyakit itu tudhibu khataya bani Adam, menghilangkan, menggugurkan dosa-dosa anak Adam. Kama yudhibul kiru khabatal hadid. Sebagaimana api atau pandai besi membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada besi. Saudara-saudaraku yang hari ini ada di rumah sakit ini, mungkin ada saudara kita yang sedang sakit, keluarga kita yang sedang, atau kita mungkin sedang sakit. Bergembiralah dengan hadis yang datang dari Nabi SAW. Jangan mencela penyakit. Sebagian orang ketika sakit, dia mencela sakitnya. Kenapa saya harus sakit begini? Ini kata Nabi SAW, jangan mencela sakitmu. Sesungguhnya kalau ini penyakit demam, Pak, penyakit yang mungkin kita anggap ringan. Yang penyakit ringan ini saja, kata Nabi, menghapuskan dosa-dosa kita. Lalu bagaimana saudara-saudara kita yang tertimpa penyakit yang lebih dari itu? Mungkin penyakit yang ada di otaknya, mungkin penyakit yang ada di jantungnya, yang mungkin membuat dia menderita, merasakan sakit yang amat sangat. Bergembiralah, wahai saudaraku, karena itu cara Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Karena itu disebutkan, kalau Nabi SAW mengunjungi orang yang sakit, apa kata Nabi SAW? Tahur, la ba'sah. La ba'sah tahur insyaallah. Tidak mengapa. Tahur, semoga penyakit yang menimpamu
menggugurkan dosa-dosamu jika Allah menghendaki. Coba lihat. Ini yang harus kita ucapkan kepada orang yang sakit. Tahun, semoga ini menggugurkan dosa-dosamu. Semoga penyakit ini membuat dosa-dosamu yang telah lalu. Karena ikhwan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal abda idza sabaqat lahu minallahi manzilah. Jika Allah Ta'ala ingin mengangkat derajat seorang hamba, lam yablugha bi'amali, yang amalnya tidak bisa mengangkat derajatnya. Salat kita mungkin hanya sekedar salat, sedekah kita sekedar sedekah, yang mungkin itu ada banyak dibandingkan dosa kita, lebih banyak dosa kita daripada amal soleh kita. Salat kita sekadar salat, jarang khusyuk, ngaji jak pernah, sedekah jarang. Maka Allah ingin mengangkat derajat kita dengan cara apa? Memberi musibah. Amal-amal kita tidak bisa mencapai itu semua. Ada dosa mungkin yang sudah kita tidak ingat lagi. Bagaimana caranya agar bukan dosa? Maka Allah menimpakan kepada kita penyakit. Dengan itu Allah menggugurkan dosa kita. Jadi saya ingatkan saudara-saudaraku, ada pahala, derajat yang tidak bisa diraih dengan amal-amal soleh kita. Bisa diraih dengan apa? Allah memberikan kita musibah, ujian yang dengannya kita bisa mencapai derajat itu. Allahu Akbar. Oleh karena hadirin yang dirahmati Allah Azza Jalla, ya hendaklah kita bersyukur. Di antara cara kita melihat musibah, yang pertama jangan mengeluh, yang kedua bersabar. Di atasnya bersabar adalah redha, dan yang di atasnya redha adalah bersyukur bahwasanya Allah Ta'ala memberikan musibah. Kata Nabi SAW, ya wahdu ahlul afiyati yawmal qiyamah, orang-orang yang selamat dari penyakit, sehat badannya waktu di hari kiamat, berharap kembali ke dunia, kulitnya terpotong-potong ketika melihat bagaimana orang yang tertimpa penyakit diberi Allah balasan yang sangat agung. Orang-orang yang sehat merasakan itu di hari kiamat nanti. Ketika melihat saudara-saudara mereka yang terkena musibah di dunia, mendapatkan pahala yang sangat besar di hari kiamat. Sampai-sampai kata Nabi, dia berharap kembali ke dunia dan diberi musibah yang lebih berat daripada musibah yang menimpa saudaranya. Oleh karena hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita resapi bahwasanya inilah cara Allah Ta'ala jika hendak mengangkat derajat kita dan ingin mendapatkan besarnya pahala ini adalah dengan cara apa? Allah Ta'ala memberikan musibah kepada hambanya. Kata Nabi SAW, "Man yuridillahu bi khairin yusibhu." Siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, maka Allah akan memberikannya musibah. Allahu Akbar. Kata Nabi SAW, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah Ta'ala jika mencintai seseorang, Allah akan mengujinya. Allahu Akbar. Bahkan Nabi SAW ditanya, siapakah orang yang paling tinggi berat ujiannya? Kata Nabi, para nabi, al-anbiya, tsumma salihun, kemudian di bawahnya nabi, yaitu orang-orang soleh, tsumma al-amsal, kemudian di bawahnya. Kata Nabi, innama yubtal rajul ala qadri dini. Sesungguhnya manusia akan diuji berdasarkan kadar dan kekuatan agamanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Salawatu rabbi wa salamuhu wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Saudaraku seiman dan seakidah, di khutbah yang singkat ini perkenankan kami menyampaikan di antara hikmah-hikmah yang kita rasakan dengan adanya musibah. Di antaranya ikhwan a'azzani Allah wa iyyakum, agar kita mengenal bahwasanya kelemahan diri kita. Selama ini mungkin kita merasa gak pernah mendapat musibah sehingga muncul rasa sombong. Kita bisa begini karena saya, karena jabatanku, karena kekayaanku. Tapi Allah Ta'ala akan memberikan kita musibah yang dengannya kita akan tahu bahwa kita adalah seorang hamba. Bukankah doa yang dibacakan Nabi, diajarkan Nabi kepada kita ketika mendapat musibah apa?
Kata Nabi SAW, siapa yang baca doa ini, semua musibahnya atau kesedihannya akan dihilangkan. Di antaranya Nabi mengatakan, Allahumma inni abduk, wabnu abdik, wabnu amatik, nasiyatin biyadik, dan seterusnya. Di antaranya Nabi mengatakan, ya Allah, aku adalah hambamu, anak dari hamba laki-lakimu, anak dari hamba perempuanmu. Di situ ada kata-kata abdun, agar kita merasa kita ini adalah makhluk yang lemah. Bayangkan, kepala kita ada otak yang sangat kecil. Dengan gangguan sedikit saja, dengan Allah Ta'ala mampu merubah kehidupan kita hanya dengan gangguan kecil di otak kita. Bahwasanya kita tidak berkuasa. Makanya disebutkan nasiyati biyadik. Dalam ayat itu, hadis itu, Nabi mengatakan, ya Allah, ubun-ubunku ada di tanganmu. Ubun-ubun ada di sini. Wallahu a'lam. Mungkin para dokter nanti bisa, kenapa Allah Nabi mengatakan ubun-ubunku ada di tanganmu. Kita tidak bisa menguasai makhluk kecil yang ada di kepala kita. Itu otak. Nasiyati biyadik. Semua ada di tanganmu, wahai Allah. Dokter bisa merawat kita mungkin, tapi kesembuhan atas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak orang ya ikhwan, ketika dia musibah, tangannya mulai berdoa. Yang sebelum datang musibah, dia gak pernah berdoa, dia gak pernah sujud. Terkadang Allah Ta'ala memberikan kita musibah ya ikhwan, sampai pintu-pintu jalan keluar ditutup oleh Allah. Agar kita tahu bahwasanya ada pintu satu yang senantiasa terbuka, itu pintu langit, pintu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ada orang yang tidak pernah berdoa, jemaah. Ada pun berdoa mungkin tidak pernah khusyuk berdoanya. Kapan kita khusyuk berdoa? Ketika ada musibah. Mulai kita mengangkat doa, mulai kita menangis, mulai kita bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Yang itu kita tidak bisa rasakan ketika kita tidak mendapatkan musibah. Maka bersyukurlah wahai saudaraku, yang hari ini ada keluarganya sakit. Ketika kita mendapati istri kita sakit, suami kita sakit, anak kita sakit, maka kita akan datang bersimpuh kepada Allah, mengangkat, ya Allah, aku butuh pertolonganmu. Dan inilah hikmah dari ujian itu. Hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, dengan musibah juga kita bisa mengetahui bagaimana besarnya nikmat Allah kepada kita. Nikmat ini jarang kita syukuri. Kapan kita syukuri? Ketika dia hilang. Kita bertahun-tahun sehat, tapi hanya dikasih sakit 1 bulan atau mungkin maksimal 3 bulan, kita sudah mengeluh. Di mana rasa syukur kita kepada Allah? Bertahun-tahun kita merasakan nikmat itu. Maka terkadang Allah Ta'ala ingin menyadarkan kita betapa besarnya nikmat Allah Azza wa Jalla. Dikasih kita musibah. Di antara nikmat yang besar yang sering kita sia-siakan, kata Nabi SAW, adalah nikmat sehat itu sendiri. Musibah ini membuat kita tidak sombong. Musibah ini membuat kita tidak angkuh, merasa hebat. Ingat, ada Allah Azza wa Jalla yang maha kuasa di atas segalanya. Hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, inilah hikmah dari ujian kehidupan ini. Dan ingat saudaraku, senantiasa kita akan diuji terus-menerus sampai akhir hayat menjemput kita. Demikianlah tabiat dunia. Kelaziman hidup di dunia adalah syarat dengan ujian demi ujian, yang dengannya Allah Ta'ala menginginkan kebaikan kepada kita. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.